Ya pemirsa, kita kembali ke kasus insiden murid yang menyawer gurunya, Lovi. Ini mencoreng dunia pendidikan kita, Lovi. Dan kita akan minta pendapat dari KPAI dan kita sudah terhubung bersama Rita Panawati dari KPAI. Selamat siang Ibu Rita. Selamat siang, Mbak. Baik, Ibu Rita, ini akhir-akhir ini viral sebuah video yang murid ini menyawer gurunya dan terlihat memang tanpa perlawanan di video tersebut oleh para guru tersebut. Anda menanggapinya seperti apa, Ibu Rita? Ya, sebenarnya di dalam konteks seperti ini tentu kita menyayangkan gitu ya adanya kejadian seperti ini, karena meskipun relasi guru dengan murid yang tidak setara, tapi sebenarnya di dalam konteks pendidikan ada etika yang harus dijaga. Guru menghormati murid, murid juga respect terhadap guru. Itu yang sebenarnya penting untuk dilakukan. Dengan kejadian ini kan sebenarnya kita juga menyayangkan kok ada situasi seperti itu gitu ya, karena kan sebenarnya proses pendidikan itu kan pendidikan karakter yang ada di dalam kelas gitu ya. Dan ini juga menjadi catatan penting, apa sebenarnya yang menjadikan anak ini menjadi seperti itu. Ini yang menjadi catatan penting, karena kan sebenarnya ketika anak tumbuh dan berkembang, dia tidak hanya soal hari ini dia seperti apa, tetapi sebelum-sebelumnya di rumah dan seterusnya dia seperti apa. Itu kan menjadi catatan penting sebenarnya ya. Ibu Rita, ini kan kejadian bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya kita ketahui bahwa pelecehan yang dilakukan oleh murid kepada gurunya juga kerap terjadi. Dari catatan KPAI sendiri, apa penyebabnya? Apa yang menjadi faktor utama penyebabnya kejadian tersebut bisa terjadi, Ibu? Ya, sebenarnya salah satu kewajiban anak itu adalah menghormati orang tua, menghormati guru. Memang ada bagian ketika kita mengalami era digital, sifat-sifat yang bersifat empatik, simpatik itu kan agak hilang karena digantikan oleh situasi era digital. Jadi membangun pendidikan karakter itu tidak mudah, karena kan pendidikan karakter yang terlihat itu ada di game, ada di film-film gitu ya. Sementara kehidupan realnya kan itu sulit. Ini yang kemudian menjadi penting untuk dilihat bahwa di rumah itu kata kuncinya, salah satu kunci pendidikan itu kan ada di rumah. Anak datang ke sekolah itu kan sebagian sudah terbentuk karakternya, termasuk sebenarnya lingkungan sudah membentuk karakternya kan ya. Itu menjadi catatan penting bagaimana sebenarnya orang tua di rumah, guru di sekolah itu menjadi hal yang bekerja sama untuk agar anak juga punya penghormatan terhadap guru. Karena kan bagaimanapun guru juga menjadi orang tua di sekolah gitu ya. Ini kan yang sebenarnya sering kelewat, tapi kadang-kadang kan orang tua zaman now juga sering tidak merasa bahwa itu adalah ada kontribusi dari keluarga di rumah sehingga anak kemudian melakukan hal seperti itu. Baik, oke. Ibu Rita, ini kan memang solusinya dari kasus murid yang menyawer guru ini, katanya dari pihak sekolah ini tidak memberikan sanksi begitu. Apakah ini merupakan solusi yang tepat untuk mereka begitu? Menurut saya sebenarnya penting untuk dilihat secara utuh gitu ya. Apakah apa latar belakang anak ini menyawer? Kemudian bagaimana sebenarnya maksud dan tujuannya? Kemudian juga bagaimana perilaku anak ini? Artinya pemanggilan kepada orang tua untuk meminta penjelasan, termasuk bekerja sama dalam mendidik anak ini, itu menjadi hal yang penting. Kita tentu ingin melihat lebih dalam, maksud saya sanksi dalam bentuk apa yang sebenarnya penting untuk dilakukan, bukan sanksi fisik tentunya ya, dan bukan sanksi pengeluaran, tetapi bagaimana kemudian agar anak ini lebih punya empati gitu ya, empati termasuk menghormati orang yang dewasa. Itu yang menurut saya menjadi hal yang penting. Jadi penting untuk melihat secara lebih utuh gitu ya, bagaimana sebenarnya anak ini bisa melakukan hal seperti itu. Itu yang menurut saya penting. Baik, Ibu Rita, ini kan melibatkan banyak pihak, antara murid, kemudian orang tua murid, Betul. kemudian pihak sekolah, begitu ya. Kemudian dari yang Anda lihat, apa yang menjadi PR sebenarnya, koordinasi antara keduanya agar ini tidak terulang kembali di sekolah-sekolah? Ini memang kan pasti bukan kejadian tiba-tiba kemudian anak menjadi seperti itu ya. Artinya ada peran orang tua, peran guru agama, peran tokoh agama di lingkungan masyarakat gitu ya, untuk mendidik anak-anak kita bersama. Jadi kalau kita menyalahkan sekolah saja tentu tidak cukup, karena sebenarnya anak ini juga tumbuh dan berkembang di rumah dan lebih banyak di rumah gitu ya. Ini kan contoh
sebenarnya bahwa pengawasan orang tua itu menjadi sentral untuk keberhasilan perlindungan anak dan menjadikan anak punya karakter yang baik kan tidak hanya cukup sekolah. Artinya koordinasi sekolah, orang tua dan lingkungan itu menjadi sangat penting untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik dan punya penghormatan terhadap orang dewasa. Baik. Ibu Rita, apakah kasus ini adalah efek dari kurangnya pendidikan moral para anak-anak ini? Jika dilihat ini kan anak-anak SMA yang memang sudah punya nalar begitu. Apakah pendidikan moral ini harus ditingkatkan antara pihak sekolah dan juga di rumah mereka? Pasti itu pendidikan moral bagian dari pendidikan karakter begitu ya. Karena kan sebenarnya pendidikan karakter itu tidak hanya bisa dilihat dari tidak hanya pengajaran di dalam kelas yang artinya keluar nilai gitu ya. Tetapi sebenarnya bagaimana kemudian ini diimplementasikan itu yang sebenarnya jauh lebih sulit. Artinya ada proses pembiasaan, ada proses attitude atau sikap yang dibentuk begitu. Ini yang sebenarnya menjadi hal yang penting untuk dilihat sebenarnya bagaimana kemudian anak-anak kita juga punya rasa empati. Kalau main game, nonton TV itu kan tidak secara langsung kemudian dia bisa melihat atau tidak melihat begitu ya, melakukan hal yang baik atau tidak baik, karena kan ukuran responnya kan respon kepada game atau respon kepada benda mati. Sementara kalau hidup di dalam lingkungan sosial dia kan harus merespon sesuatu dengan langsung yang itu berbeda dengan dunia maya. Itu yang menurut saya pendidikan karakter itu tidak hanya transfer knowledge gitu ya, tapi harus sampai implementasi, pembiasaan dan contoh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut saya itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Rita Pranawati dari KPAI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang Ibu.